Perkenalkan, nama saya Canda Vedala Putra dengan NPM 2141021 dari kelas 1 MNPA. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa dengan NPM 2141076 dari kelas 1 MNPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila Giza, NPM 2141150 dari kelas 1 MNPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevilla Nadia Amanda, NPM 2141338 dari kelas 1 Manajemen Pagi A. Halo, perkenalkan saya Fadian Hanulen dari kelas 1 MNPA dengan nomor NPM 2141120. Saya akan membacakan latar belakang dari MOS. Master of Stationery atau MOS adalah UMKM yang didirikan pada tanggal 7 Juli 2007. Toko MOS terletak di Brigjen Katamso nomor 1-2, Kota Tanjung Pinang. Toko MOS memiliki jam operasional dari jam 9 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Toko MOS dikepalai oleh Bapak Tony sebagai manajer. Toko MOS menyediakan berbagai alat tulis, baik untuk konsumen kantoran seperti kalkulator, penghajur kertas, keperluan arsip, dan juga untuk konsumen umum seperti pena, pensil, gunting, dan sebagainya. Toko MOS juga menyediakan berbagai jenis mainan dan boneka, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tidak hanya menjual produk itu, Toko MOS juga menyediakan jasa fotokopi kepada konsumen. Toko MOS selalu menghadirkan produk baru setiap bulan. Produk yang dijual di Toko MOS berasal dari distributor yang bekerja sama dengan Toko MOS. Juga ada beberapa produk yang didatangkan langsung dari produsen. Omset yang diraih oleh Toko MOS dalam 6 bulan terakhir ialah 200 juta per bulan. Omset tersebut mengalami penurunan semenjak dilanda pandemi COVID-19. Meskipun dalam beberapa bulan terakhir, semenjak aturan PPKM diringankan, omset yang diraih perlahan sudah balik kembali. Manajemen merupakan suatu seni yang bertujuan untuk menuntaskan pekerjaan melalui orang lain. Dalam manajemen terdapat fungsi POAC atau Planning, Organizing, Executing, and Controlling. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengambil suatu keputusan terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, tujuan utama dari toko MOS adalah mendapatkan keuntungan atau profit. Namun, toko MOS juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk menjadi toko alat tulis terbaik dan terbesar di Tanjung Pinang. Untuk mencapai tujuannya ini, toko MOS sudah memiliki rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama setahun ke depan. Dan yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya di dalam suatu perusahaan untuk bekerja sama untuk mencapai arah tujuan bersama. Struktur organisasi toko MOS yang terdiri dari manajer, supervisor, dan karyawan yang dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian ada actuating atau pengarahan. Pengarahan merupakan suatu kegiatan di dalam organisasi atau perusahaan di mana manajer mengarahkan sumber daya perusahaan untuk menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan. Nah, metode pengarahan yang digunakan oleh manajer toko MOS adalah democratic leadership, di mana semua elemen toko berpartisipasi memberikan saran dan pendapat yang akan digunakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Pengendalian merupakan suatu kegiatan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang berfungsi untuk memastikan apakah kinerja sumber daya dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut sudah berjalan sesuai perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut adalah 3 step control process yang diterapkan oleh toko MOS. Step pertama, measuring actual performance. Digunakan personal observation dan written reports. Personal observations dilaksanakan dengan mewawancarai manajer toko MOS. Written reports dilakukan dengan menganalisis data penjualan toko MOS. Kemudian step kedua, comparing actual performance against the standard. Nah, berikut adalah tabel data penjualan di toko MOS.
Dan step 3 atau step terakhir, taking managerial action. Nah, bisa dilihat dari data penjualan yang ada di step 2 tadi, hampir semua penjualan produk di toko MOS sudah melebihi standar yang telah ditetapkan. Kedua produk yang tidak melebihi standar adalah penghapus dan fotokopi. Di masa pandemi ini, sebagian besar masyarakat sudah tidak bergantung terhadap kertas dan sudah beralih ke sistem digital. Oleh karena itu, beberapa standar harus disesuaikan agar menghasilkan angka yang lebih realistis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang marketing mix. Nah, marketing mix ini merupakan strategi-strategi pemasaran yang memadukan beberapa jenis model pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, secara umum terdapat 4 elemen di dalam marketing mix ini, yaitu 4P. Produk, price, place, and promotion. Yang pertama itu pada produk. Nah, pada produk ini Tokomos telah menyediakan segala jenis alat tulis kantor dan sekolah dengan beragam jenis. Selain itu, Tokomos juga menyediakan mainan dan boneka baik untuk anak-anak, remaja hingga dewasa. Nah, Tokomos juga menyediakan jasa fotokopi untuk para konsumennya. Dengan penyediaan produk dan jasa yang cukup lengkap, diharapkan Tokomos dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua itu ada price. Nah, produk-produk dan jasa yang disediakan oleh Tokomos ditawarkan dengan harga yang terjangkau dan kompetitif dibandingkan dengan pesaing yang lain. Hal ini juga menjadi daya tarik bagi konsumen yang memerlukan alat tulis berkualitas dengan harga terjangkau. Lalu yang ketiga itu place. Tokomos sendiri memiliki tempat usaha di lokasi yang strategis, yaitu berada di dekat wilayah pusat kota Tanjung Pinang dan berdekatan dengan pusat hiburan dan pertokoan terbesar di kota Tanjung Pinang. Selain itu, Tokomos juga menyediakan tempat parkir yang luas dan memadai sehingga dapat menampung kendaraan-kendaraan pengunjung. Lalu Tokomos juga dilengkapi penyejuk ruangan dan penjagaan kebersihan sehingga diharapkan konsumen merasa nyaman berbelanja di Tokomos. Lalu yang keempat itu ada promotion. Tokomos ini menerapkan strategi marketing dengan 3 cara, yaitu melakukan promosi via people, ke teman, saudara maupun masyarakat. Lalu yang kedua itu melakukan promosi via elektronik, yaitu dengan menggunakan handphone melalui sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Lalu yang ketiga itu melakukan promosi melalui metode above the line, karena Tokomos sudah mencakup jangkauan konsumen yang luas. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi STDP. Nah, STDP ini merupakan rangkaian proses yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis sebelum memulai suatu usaha untuk menentukan strategi bisnis yang tepat. Nah, yang pertama itu segmentation. Segmentation sendiri, yang pertama itu ada segmentasi geografis. Nah, ini karena terletak di pusat kota Tanjung Pinang dan melayani masyarakat di sekitarnya. Lalu segmentasi demografis ini karena untuk kalangan masyarakat baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Namun dalam menjalankan usahanya, Tokomos membidik pasar menengah dengan umur 17-25 tahun. Lalu yang terakhir itu segmentasi psikografis. Nah, ini tidak memandang berdasarkan skala sosial, namun kepada semua kalangan yang membutuhkan alat tulis dalam kesehariannya. Lalu lanjut targeting. Nah, targeting ini lebih menargetkan ke pelajar atau mahasiswa, karyawan perkantoran, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya itu ada differentiation and positioning. Nah, ini nih Tokomos ini menyediakan produk-produk yang cukup lengkap dan murah dibandingkan dengan produk-produk di toko pesaing. Nah, produk yang telah disediakan pada Tokomos ini menyasar kepada konsumen-konsumen dari segala level usia, pendidikan maupun pekerjaan. Analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Tokomos memiliki beberapa kekuatan dengan peluang yang menjanjikan yang diharapkan dapat menutupi kelemahan mereka dan tantangan dari pesaing-pesaing usaha lainnya. Sustainability. Keberlanjutan adalah suatu usaha pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa menghambat kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. 3 pilar sustainability terdiri dari ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tokomos sudah menerapkan sebagian dari sustainability di bidang sosial dengan menjalankan kewajiban pemerintah, yaitu menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Di masa pandemi ini juga, bila ada karyawan di Tokomos yang terdampak dengan COVID-19, maka
biaya diagnosis dan pengobatan akan ditanggung oleh Tokomos. The Natural Step Framework meminimalisir dampak terhadap lapisan bumi, bahan sintesis, degradasi ekosistem, dan rintangan sistematis sosial. Sudah mulai dijalankan oleh Tokomos berkaitan dengan jaminan sosial dan kesehatan terhadap karyawannya. Namun Tokomos masih belum menjalankan sesuatu yang berdampak bagi lingkungannya. Kemudian kita masuk ke bab 3. Ada dua metode yang dilakukan, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dilakukan dengan wawancara secara langsung dan kuantitatif dilakukan dengan melihat data penjualan. Tempat penelitian dilaksanakan di Tokomos dan waktu penelitian dilaksanakan dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 5 November. Berikut adalah tabel dari jadwal kegiatan kelompok. Biaya kegiatan tidak mengeluarkan biaya sama sekali karena biaya transportasi ditanggung oleh masing-masing anggota kelompok. Dari hasil analisa didapatkan yaitu kelebihan Tokomos, yaitu produk yang disediakan di Tokomos sangat lengkap dan mencakup lini produk yang luas. Tokomos sudah memiliki struktur organisasi yang jelas dan produk di Tokomos memiliki harga yang kompetitif bila dibandingkan dengan persaingan di Kota Tanjung Pinang. Untuk kekurangannya masih tergantung terhadap penjualan secara offline, kurangnya promosi baik secara fisik maupun media sosial, dan belum dijalankannya konsep sustainability secara penuh. Kemudian untuk rencana pengembangan usaha direncanakan produksi iklan yang akan diupload ke media sosial dari Tokomos. Kemudian untuk pelaksanaan planning setahun ke depan, berikut adalah tabel rencana yang dilakukan dari Januari 2022 hingga Desember 2022. Kemudian untuk penerapan sustainability dari sisi ekonomi, karena Tokomos sudah meraih omset yang sangat besar, maka Tokomos dapat fokus untuk meraih keuntungan secara jangka panjang. Kemudian untuk lingkungan, dan dalam kegiatan usahanya Tokomos masih sering menggunakan kantong plastik. Tokomos dapat mengubah rencana tersebut dengan menggunakan kantong berbahan kain dan memberikan diskon bagi pengunjung yang membawa kantong sendiri. Kemudian untuk sosial, Tokomos harus melakukan hal yang dapat melindungi kesejahteraan karyawan dan konsumen dari Tokomos. Kesimpulannya, Tokomos sebagai salah satu UMKM di Kota Tanjung Pinang sudah menjalankan usahanya dengan sangat baik. Fungsi manajemen sudah dilaksanakan secara terkontrol dengan analisis SWOT yang menunjukkan bahwa Tokomos memiliki beberapa kekuatan dibandingkan pesaingnya dengan marketing mix dan STDP yang sudah optimal dan tepat sasaran. Namun Tokomos masih memiliki level controlling yang di bawah rata-rata, promosi yang tidak disebarluaskan, dan tantangan dari top usaha online. Tokomos juga belum menjalankan sustainability secara penuh. Sarannya yaitu Tokomos sebaiknya berekspansi menuju bisnis online agar dapat meluaskan sasaran konsumennya. Tokomos sebaiknya menjalankan controlling yang lebih realistis agar dapat menerapkan pengawasan yang lebih terkontrol. Diharapkan Tokomos dapat menerapkan konsep sustainability dalam kegiatan usahanya. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.